Baik. Yuk kita berdoa. Jadi ketika kita tawaf, doa yang pertama kali kita ucapkan adalah ini. Mulai tawaf dari Hajar Aswad dengan melambaikan tangan tanpa mengecupkan tangan, bertakbir 1 kali dan membaca doa ketika mulai tawaf dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian boleh membaca ini. Kami biasanya membaca ini. Mari bersama-sama. Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya dibaca sekali, Ibu. Nah, kemudian selebihnya kita untuk yang laki-laki itu di putaran yang pertama dan kedua dan ketiga itu lari-lari kecil. Ya, kita lari-lari kecil. Dari sini kemudian kita Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kemudian boleh berdoa ya, doa-doa tasbih. Subhanallah, mari. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, doa itu kita boleh mendoa terus sampai dengan ke rukun Yamani, atau kita berdoa dengan doa yang lain, asalkan doa itu adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min, kemudian Rabbighfirli, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, terus kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya doa-doa yang ada di dalam Quran ini, di dalam halaman itu belakang-belakang banyak. Ada doanya Nabi Yusuf ben ganteng anaknya, ada doa Nabi Adam, ada doa Nabi Ibrahim, Rabbi hablina minas sholihin dan sebagainya. Ada doanya doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Banyak itu doa-doanya. Boleh juga membaca Al-Quran, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah ngobrol, ya. Jangan sampai. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawaf itu menggantikan sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat itu menggantikan tahiyatul masjid. Kalau ibu-ibu masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Makanya karena itu kedudukannya sama dengan tahiyatul masjid, maka ibu ketika tawaf tidak boleh batal. Ingat ya. Kalau kentut keluar lagi, ambil wudhu lagi. Apa? Kembali ke apa lagi? Kembali ke tempat di mana ya, baik. Kami peragaan dulu sebentar ya untuk peragaan ihram untuk yang putra. Ya. Jadi ini setelah seperti itu, ini tarik ke belakang. Nah, ke belakang, ke sana, ini ke sini. Ya. Ini tadi mana? Yang tadi. Oh, ini. Salah. Seperti yang belakang. Salah. Ya, silakan.
Nah. Oh gitu. Jadi begini. Ya. Nah, jadi ini ya. Ah, ini. Oke. Bentar. Oke, baik. Jadi oke. Baik. Jadi seperti ini, ya. Ini ya. Ini kainnya satu di belakang, satu di depan. Kayak sarung. Ini kayak sarung. Nah. Setelah ini, gitu. Baru gini. Terus ini sini. Nah, ini. Terus yang dibuka lagi ini. Buka lagi. Yang ini taruh ke belakang. Oh, jadi ini yang satu. Nah. Masih kencang ya Mas ya? Apa? Masih kencang? Ya, oke. Baru ngapun. Ya, oke. Baru ini. Ya, gitu. Oke, bagus. Nah, jadi ini tanpa tali pun sebenarnya nggak apa. Tanpa tali nggak apa. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah peragaan untuk pakaian ihram udah bisa. Oke. Baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Kemudian kita berangkat ke Madinah ya. Di Madinah kita nanti juga sama kamarnya, komposisinya sama, satu kamar 4 orang, sesuai dengan kamar yang tadi. Tidak ada perubahan. Kemudian kita di Madinah itu ya. Kita ziarah di kota Madinah ya Bapak Ibu semuanya ya. Jagalah adab saat berkunjung di kota Nabi, kenalilah haknya dan berikanlah kehormatan kepadanya, jagalah kesuciannya karena Anda berada di negeri terbaik setelah Mekah. Ya. Kemudian sabda Rasulullah, kota Madinah adalah kota suci, maka barang siapa yang di dalamnya berbuat dosa atau menyembunyikan orang yang berbuat dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima taubat dan hidayah darinya nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Ya, oke, baik. Oke. Baik. Jadi yang kedua, ziarah ke Masjid Nabawi adalah sunnah dari beberapa sunnah. Bukan bagian dari kewajiban. Barang siapa yang tujuan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke masjid dan sholat di dalamnya, maka niatannya benar, tak sa'inya disyukuri. Dan barang siapa yang niatan sifat safarnya hanya ziarah di kuburan dan meminta pertolongan dengan orang yang di dalam kuburan, maka niatnya rusak dan perbuatannya tercela. Jadi Bapak Ibu, kita ziarah ke kuburan Nabi, kita ziarah ke makamnya Abu Bakar dan Umar, itu tidak minta doa kepada Nabi Muhammad, tetapi kita mendoakan Nabi Muhammad, doakan mereka semuanya. Insya Allah kita mendapatkan kita berdoa yang sebanyak-banyak untuk mereka. Kemudian perbanyaklah sholat di Masjid Nabawi karena akan dilipat gandakan balasannya, baik sholat fardu maupun sunnah menurut pendapat yang terkuat para ulama. Beliau SAW bersabda, sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu berapa pahala kita? 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya adalah 1000 kali. Kalau di Masjid Aqsa pahalanya 500 kali. Sudah 3 itu aja masjid yang diberikan pahala yang lebih dibanding masjid lain. Iya, Madinah 1000. Ya. 100.000 ya. Di Aqsa. Nah, di Palestina ya. Ya. Kemudian perbanyaklah sholat di Masjid Nabawi karena akan didapatkan dengan pahalanya, baik sholat fardu maupun sholat sunat menurut pendapat yang terkuat para ulama. Sholat di masjidku lebih utama 1000 kali sholat. Oh tadi udah ya. Tidak diperkenankan mengambil barokah dengan sesuatu bagian dari Masjid Nabawi seperti tiang, dinding, pintu,
mihrab tempat imam atau mimbar dengan mengusap atau menciumnya. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah yang histeris kemudian mengusap. Ketika di Mekah juga itu Ka'bah itu membawa satu bendel uang itu diusap-usapkan. Saya pernah melihat orang India itu diusap-usapkan, dicium-ciumnya. Itu syirik itu akhirnya nanti jatuhnya. Kemudian berdoalah di setiap masuk dan keluar Masjid Nabawi. Masuknya sholat ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Keluarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya, begitu. Nah, kemudian di Masjid Nabawi itu ada satu tempat di mana itu menjadi taman surga, atau yaitu di mana di Raudhah. Raudhah itu atau di Raudhah itu hadisnya seperti ini. Mimbaiti ilal mimbari ar-raudhah raudhatul jannah. Jadi antara rumahku sampai ke mimbar itu adalah taman surga. Dan nanti mohon maaf untuk jamaah putri tidak akan melihat secara langsung rumah atau mimbaiti ilal mimbari tadi, tapi ada di balik karena memang itu jamaah khusus untuk putra. Kemudian untuk jamaah putri juga tidak akan melewati depan makamnya Ibrahim, makamnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar serta Umar, karena bagian putri lewatnya pintu 25 lewat bagian belakang. Dan tapi jamaah putri boleh berdoa kapanpun dimanapun, mungkin menghadap ke ke arah Raudhah mendoakan Nabi, yaitu doanya seperti ini. Kalau yang ini di halaman 11. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaika wa jazaka an ummatika khaira. Semoga salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepadamu wahai Nabi. Semoga Allah selalu melimpahkan sholawat dan memberikan pahala kebaikan padamu. Ya. Kemudian ketika di Abu Bakar doanya ada assalamualaikum ya Abu Bakrin khalifata Rasulillah sallallahu warahmatullahi wabarakatuh radhiyallahu an wa radhiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammadin khaira. Begitu juga di Abu Umar bin Khattab hampir sama juga seperti itu doanya. Nah, kemudian untuk jamaah putri dulu untuk masuk ke Raudhah itu harus dengan aplikasi. Ingat waktu masih awal-awal pandemi, seseorang selama musim umroh hanya diperbolehkan 1 kali, dan itu pun dengan menggunakan aplikasi dan ditunjukkan oleh petugas. Nanti kalau sudah kita pakai sudah nggak boleh lagi kita masuk lagi. Tapi sekarang alhamdulillah insya Allah nanti sudah bebas masuk ke Raudhah, dan itu nanti cukup antrian cukup panjang, nahan pipis, nahan capek, nahan insya Allah. Tapi kita niatkan di situ berdoa. Kalau yang putra itu ya Pak Is, yang putra itu nanti dengan cara kita antri di lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, kita antri, begitu dibuka lapis ketiga kita masuk, nanti lapis kedua kita masuk, tinggal satu lapis lagi, langsung lari ambil tempat yang paling aman. Yang paling aman adalah agak ke depan, itu nanti berubat. Dan di situ nanti caranya begini Bapak Ibu, kalau kepengen supaya kita mau sholat berlama-lama di Raudhah, caranya yaitu ketika kita salam langsung berdiri, Allahu Akbar, nyambung terus. Begitu salam, Allahu Akbar. Terus kalau kita ditungguin oleh petugas, kalau kita bangun nanti takut kalau kita khawatir kalau kita diusir lagi, ruh itu pergi. Ruh. Kita suruh pergi, kita sujud aja terus, berlama-lama kita sujud. Pada saat kita sujud, karena doa yang makbul itu juga ketika kita sujud, kita berdoa. Ketika dalam sholat, kita berlama-lama sujud, kemudian kita berdoa. Tapi doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana dolama usana wa ilan tahwian, tafilana tarhana lakunan wa nishorin, dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita nanti ada juga city tournya. City tournya itu biasanya di Gua Sur. Itu nanti kita ceritakan di bis saja lah, perjalanan Gua Sur itu seperti apa. Gua Sur yang cukup tinggi itu dulu Asma binti Abu Bakar itu kan mengantarkan makanan dalam keadaan hamil
kepada Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar tidak dicurigai oleh orang-orang Quraisy. Karena apa? Enggak mungkin orang hamil kok bisa naik gunung. Akas kuasa Allah beliau mampu, dan selama 3 hari beliau mampu bisa memberikan makanan pada Nabi Muhammad. Dan tahu kan ya, guanya hanya kecil sekali, dan kalau kita ngelongok gini pasti akan kelihatan. Tetapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat karena Allah memerintahkan kepada laba-laba untuk membuat sarang secepat kilat. Kemudian Allah memerintahkan burung merpati untuk mengerami telurnya. Jadi logika manusia, nggak mungkin lah di dalam ada orang. Udah nggak mungkin. Jadi nggak. Padahal kalau dia ngelongok pasti ya. Dan Nabi Muhammad itu, ya Allah, benar-benar menjadi sahabatnya Abu Bakar luar biasa. Ketika Nabi Muhammad mau digigit ular itu, kakinya Abu Bakar yang disodorkan supaya Nabi Muhammad yang tidak. Akhirnya Abu Bakar digigit dan sakit. Kemudian dia khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan siapa yang membawa Nabi Muhammad adalah ada orang Quraisy, orang Quraisy yang mana memberi petunjuk jalur yang mana tidak biasanya dilalui orang. Akhirnya selamatlah sampai ke Madinah. Dan Bapak Ibu nanti akan mendapati berapa jauh Madinah ke Mekah. Jauh sekali. Nabi Muhammad berjalan kaki berhari-hari. Subhanallah. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan banyak kita melihat sejarah di sana. Kita bisa religi wisata di sana. Kita melihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana perjuangan Muhammad, dan bagaimana di tanah yang tandus seperti itu Nabi Muhammad berjuang sendirian. Baik, ada pertanyaan? Nah, ketika kita di Mekah, ya, Masjid Quba itu di Mekah atau Madinah? Mekah ya, Mekah. Oke. Ketika kita di Mekah, kita nanti akan berziarah ke Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Ada yang tahu? Ya, maksudnya peristiwanya apa? Masjid Quba itu sampai dengan diistimewakan oleh Allah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum masuki kota Madinah pada saat hijrah tadi itu. Nah, kalau kita barang siapa bersuci dari tempat hotelnya atau tempat dari rumahnya, tempat tinggalnya, kemudian berwudu, kemudian di Masjid Quba itu melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan pahala umroh. Bapak Ibu pengen pahala umroh berkali-kali, tindak ke Masjid Quba berkali-kali. Insya Allah. Bagaimana? Tambah bingung? Banyak ilmu yang didapatkan, tapi nggak usah khawatir. Itu nanti ilmu yang didapatkan itu, pengetahuan yang didapatkan itu terurai